Jadi syukurannya Romo Wicak karena sembuh. Pak Allah. Pak Allah. Ya. Oh ya toh gayemi tenan. Janes. Karo ulang tahun Mita. Ya Mas ya. Nebeng di Bedono. Wong ngono giri nebeng di Bedono. Ya, kita sukacita ini bersyukur atas kesehatan Romo Paroki. Ya. Sehat terus ya Romo. Romo Paroki. Ini adalah apa? Ular. Daging kobra. Itu apa? Kelinci. Ini ayam dan kelinci, ya toh? Kita lelean ini sudah jam 10:30 nih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Berkah dalam. Tuhan itu sangat simpatik pada kita. Pada Bartimius, pertanyaan Tuhan adalah, apa yang bisa aku perbuat untukmu? Jadi Tuhan itu taren, nari, opo sing mbok pengini, tak kabulake. Keren banget toh? Dan itu yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati dengan mengheningkan cipta, meneliti segala dosa dan pelanggaran kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimius, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku.
Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hospitalitas, keramah tamahan. Saya kira itu diantaranya adalah modal untuk banyak hal. Cara marketing. Tetapi kalau itu menjadi watak yang kita bentuk dari sononya, kita pun biasakan, maka itu akan memancar hidup kita itu dan memesona banyak orang. Maka Bapak Suci Fransiskus mengatakan, kalau mau jadi pewarta itu jangan seperti orang yang pulang dari layat, pulang dari kuburan, sedih merengut rangitoki bungai ngati. Bapak Suci juga mengatakan, kalau jadi pewarta, jadi saksi akan Tuhan itu jangan seperti orang yang ngalami mung masa prapaskah terus ra tau paskah. Poso sesirik pucet mergo poso. Gitu itu Bapak Suci Fransiskus ini loh. Tetapi tampakkanlah kegembiraan hidup yang memang lahir dari pengalaman akan Allah yang mencinta, akan Allah yang mengasihi, akan Allah yang memang menghendaki kita hadir dan kita berkarya. Amin. Kalau Anda masuk ke supermarket yang besar, kemudian kita akan bingung karena mau cari sabun mandi cap tawon. Nah, kita cari, nggak tahu raknya di mana. Ketemu raknya, nggak tahu apakah ada sabun mandi cap tawon. Adanya yang lain-lain. Maka kemudian kita akan cari lagi ke customer service-nya, "Mbak, kula niku badhe tumbas sabun mandi cap tawon, jadi teng pundi nggih teng mriki." Lalu si customer service itu karo nulis-nulis, karo maca ini, karo buka handphone. "Oh, nganu nika teng mriko nika, jero 4 badan belok kanan, terus kiri malih, terus kanan siki teng isor niku." Terus langsung ini gimana? Toko kuwi ra bakal payu. Ya kan? Aku wegah walaupun ning kono regane ya ora luwih larang, kepara luwih murah, ning aku wegah mrono meneh. Karena sekarang Anda perhatikan kalau Anda dimanapun, terutama di kota-kota besar yang persaingannya sangat tinggi antar toko umpamanya. Ketika Anda bertanya, "Mbak, saya itu mau cari sabun cap tawon pundi nggih?" Utawa satpam yang di pintu masuk, dia langsung monggo kula anu tedahaken mriku, mari saya tunjukkan. Lalu mengajak kita menyusur lorong-lorong rak dan kemudian menunjukkan menapa niki, apakah ini yang Anda maksud. "Oh iya ya, matur nuwun nggih, Pak." Nggih. Sami-sami. Lalu dia akan pergi. Atau kalau Anda ke bank apapun lah, mereka juga bersaing antar bank. Kadang-kadang kan kita bingung wong biak banki kan ora bendino kita ning bank. Terus linga-lingu ono nomor-nomor, ono wong ngantri, nek aku arep ngurus iki ning ndi. Begitu masuk
Si penjaga itu akan mengatakan, si penjaga itu bukan yang duduk di belakang meja, tetapi satpam atau security. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Bisa saya bantu? Oh, saya mau memprint buku tabungan, ini buku tabungan saya. Oh ya Pak, mari saya antar. Lalu diantar. Bapak, saya ambilkan nomor antrian ya. Lalu dia akan mengambil nomor antrian. Bapak nomor B87. Bapak silakan duduk dulu. Itu kan ada nomor baru 78, berarti kurang 9 nomor lagi, 10 nomor lagi Pak. Nanti pada nomor Bapak akan dipanggil B87. Lalu Bapak ke counter yang itu nanti ya. Maaf ya Pak, saya tinggal ya. Dia matur. Cedok. Kemurahhatian, keramah tamahan, hospitalitas. Yang saya katakan ini tentu saja tidak asing untuk panjenengan semua. Hai umatku di Bedono, hai masyarakat di Bedono. Itu biasa Romo. Bab bantu membantu, bab ringan hati nyeterke. Kene iki gampang lho, gampang lho. Nek ana wong bingung, kula niku arep ngene Pak Joko pundi nggih? Nggo kula terke mawon. Ngono iki. Ya toh, bukan ana iki kon mriko mangke mriko nggo kula terke mawon. Terus ngeterke. Nek wong kutho pengen duwiti, ora gelem wong desa dibayar ngono. Ngono wae kok dibayar gitu kan. Pun mboten sah, pun cekap, mboten sah. Ini ki monggo to, mboten pun klipat lunga. Itu keramah tamahan kita. Nah, saudara-saudara, dialog antara Yesus dan Bartimius si buta menarik sekali. Ketika Yesus lewat di lorong kampung itu, ada seorang buta bernama Bartimius, anak Timius. Kita iki ora kreatif ning gawe jeneng yo. Bapake Timius, anake Bartimius, gitu kan. Nah, ketika Yesus lewat, Bartimius mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat. Apa yang kemudian diserukan? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu apa yang terjadi? Gustimius. Rainto. Ning ora ana pertolongan. Pokoknya Rainto nyedak. Banyak orang menegurnya supaya dia diam tanpa solusi. Namun semakin kerasnya berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Maka kemudian yang tadi melarang-larang itu sekarang memanggil. Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Dan dialognya bagus sekali. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Keren. Bukan aku seperti mbok roke iki. Bukan, ini bukan program sembako sing jane wis diberasukan iki dari beras. Sing dibutuhke iki liya selimut, ning tetep sembako sing diwenehke gitu loh. Juga seringkali kalau kita ada resepsi atau ulang tahun, tukar kado. Biar itu spray ini tak kayak tak simpen sih. Jadi mukbang. Itu juga sering terjadi. Yang begitu. Ini enggak. Tetapi Yesus sungguh-sungguh meletakkan keinginan membantu pada kebutuhan si yang meminta. Apa yang ku kehendaki ku perbuat bagimu. Simpati. Can I help you? Gitu kan? Nenek film-film kayak what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Keren. Coba bayangkan kalau kita ketemu dengan orang berkata, "Ngopo?" Enggak, bukan ngopo. Bisa saya bantu? Menapa saged kula saged mbiyantu napa? Ngono. Jadi menuruti kebutuhan si subjek yang sedang kita layani. Dan jawab orang itu, orang buta itu juga bijaksana, bukan wih jur maruki jur nembung sing ora ketoke tetep ora dadi kersa dalam Gusti. Yang diminta adalah yang pokok dalam kehidupannya sendiri. Dia mengatakan, Rabuni, semoga aku dapat melihat. Dia kan buta. Kebutuhan pertama bukan mobil, bukan rumah, bukan makan enak, tetapi persis ini yang pokok. Rabuni, guru, tolonglah supaya aku bisa melihat. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, mantep, tanpa nyang-nyangan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, beberapa catatan kemudian. 1. Rupa-rupanya Allah itu menawarkan diri untuk mendengarkan apa yang kita inginkan dan butuhkan. Maturo kanthi cetha welo-welo. Ini nomor 1. Nomor 2, terbuka hati pada kehendak Allah yang kita yakini bahwa pasti yang diberikan Allah itu yang terbaik. Amin. Yang ketiga, jangan pernah ragu dan sungkan untuk berbicara, memuji dan memohon. Jangan pernah malu dengan Allah bahwa kemarin sudah mohon, saya itu memohon lagi. Ora apa-apa, tetapi terbuka pada kehendak Allah. Baru saja saya menerima WA. Saya tidak kenal orang itu karena banyak yang me-WA saya karena saya kan di media sosial. Dia bertanya, Romo, saya sudah novena, saya sudah siaran. Ini benar-benar, saya sudah siaran. Dan novena mereka menyebut beberapa novena sudah saya lakukan. Tapi doa saya belum dikabulkan Tuhan, Romo. Doa apa lagi yang mujarab supaya doa saya dikabulkan Tuhan? Tentu saja Anda menangkap bahwa kayaknya pertanyaannya bukan itu deh. Yang lebih penting adalah tinar buko marang kerso dalem Gusti. Ojo gegem Gusti, aku pokoke iki. Ditawani liyane sing luwih apik ora ndelok iki pokoke. Lan ora ono titik temu nih Gusti wis menyediakan sesuatu yang lebih indah, tetapi pokoke iki. Yang bahkan secara kita tidak tahu bisa jadi menjerumuskan di dalam kehidupan. Kita kan sering atau pernah punya pengalaman yang seperti itu. Tinar buka marang Gusti Allah, wani donga, berani berdoa kepada Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya bisa di Kapel Nawangsari sore tadi. Pak. Dan mereka punya meja pingpong baru. Sana itu adalah Taman Maria Giliasih di kapel, dekat Kapel Nawangsari, dan saya camping di sini malam ini. Cuman tendanya belum saya dirikan, nanti kalau sudah agak sepi malam saya baru mendirikan tenda di kebun. Ini chefnya Michael, selalu saja enak masakannya. Bakmi goreng babi. Terus makan terus. Ya, yuk. Malam ini saya ada di wilayah Nawangsari ya Pak ya. Nah, Nawangsari ini baru pada pulang dari Koronka, monggo. Nggak menyusur bawah perang ini. Dan kami masak-masak, ya, masak-masak untuk makan malam. Jadi suasananya hidup, padahal ini biasanya nggak ada siapapun di tempat ini. Saya rupa-rupanya akan membiasakan secara periodik tidur di wilayah nantinya. Ini di ketinggian 700-an, cukup dingin udaranya tapi menyegarkan. Dan itu adalah OMK yang sedang ngobrol, dan di sana ada anak-anak pingpong.